media atau perangkat yang digunakan oleh seseorang untuk berinteraksi dengan orang lainnya dari jarak yang jauh. Sistem komunikasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, sistem komunikasi diagonal. Sistem komunikasi diagonal ini merupakan suatu sistem yang digunakan oleh suatu perusahaan. Contohnya, di bagian keuangan ini menganalisis data laporan keuangan. Kemudian, analisis yang sudah dilakukan tadi diberikan kepada atasannya untuk dipelajari lebih lanjut. Yang kedua, sistem komunikasi vertikal. Sistem komunikasi vertikal ini merupakan suatu sistem komunikasi yang dilakukan oleh bawahan kepada atasannya ataupun sebaliknya. Contohnya, seorang karyawan biasa melakukan komunikasi kepada manajer. Begitu juga sebaliknya, seorang manajer melakukan komunikasi kepada bawahannya untuk hal tertentu. Yang terakhir, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal ini suatu komunikasi yang biasanya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya komunikasi divisi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, bisa juga komunikasi dalam suatu kelas. Nah, komunikasi sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah ini merupakan suatu komunikasi di mana dilakukan untuk memberikan informasi kepada khalayak umum. Contohnya, penyampaian informasi melalui radio dan juga televisi. Yang kedua, komunikasi dua arah. Nah, komunikasi dua arah ini biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, teleponan kepada kerabat, teman, dan juga saudara, ataupun chattingan melalui media-media sosial. Nah, yang terakhir, komunikasi semi dua arah. Komunikasi semi dua arah ini merupakan suatu komunikasi yang bisa dilakukan oleh 2 orang, tetapi tidak sefleksibel komunikasi dua arah, karena penerima dan pengirim pesannya harus menekan tombol secara bersama-sama, kemudian melepaskannya untuk saling mendengarkan. Contohnya pada walkie-talkie. Nah, sistem komunikasi ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi interface. Yang kedua, fungsi transmisi. Yang ketiga, fungsi kontrol. Yang keempat, fungsi pengolahan. Yang kelima, fungsi lain-lain. Nah, materi kedua yang akan saya jelaskan adalah mengenai internet, intranet, dan ekstranet. Apa itu internet? Internet merupakan jaringan terluas yang bisa digunakan oleh seluruh perangkat untuk melakukan komunikasi atau mengakses data-data tertentu. Bisa dilakukan untuk orang yang di dalam negeri ataupun orang di dalam negeri melakukan akses atau melakukan komunikasi kepada orang yang berada di luar negeri. Yang kedua, intranet. Intranet ini merupakan suatu jaringan yang sedikit sempit atau private, biasanya terdapat di dalam suatu perusahaan. Contohnya, tempat penyimpanan dokumen atau data-data penting. Nah, data-data penting tersebut yang bisa mengakses hanya orang-orang tertentu yang memiliki kepentingan pada data tersebut. Nah, yang terakhir, ekstranet. Ekstranet ini merupakan jaringan yang sedikit luas daripada intranet. Dia memiliki data jaringan yang bisa diakses oleh orang ketiga. Contohnya, dalam suatu perusahaan terdapat seorang investor yang ingin menanamkan sahamnya kepada perusahaan tersebut. Nah, investor tersebut berhak mengetahui data-data tertentu untuk meyakinkan dirinya agar mau menanamkan saham kepada perusahaan tersebut. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik sistem informasi fungsional. Sistem informasi fungsional ini memiliki karakteristik berupa suatu perusahaan memiliki subsistem, yang mana subsistem tersebut diadakan untuk mengontrol atau melakukan pelancaran suatu aktivitas dari perusahaan. Contohnya, subsistem atau bagian yang mengontrol berapa jumlah truk yang akan memasukkan barang kepada inventory perusahaan. Nah, kemudian sistem informasi manajemen ini merupakan suatu sistem yang mengatur data atau mengorganisasikan suatu data atau informasi perusahaan guna untuk menunjang kelancaran terjadinya proses yang ada di dalam perusahaan. Kemudian, sistem informasi transaksi. Sistem informasi transaksi ini merupakan suatu sistem yang ada di dalam perusahaan, yang mana perusahaan tersebut menyediakan stok barang
kemudian ada customer atau pelanggan yang membeli barang yang jumlahnya tidak kecil. Nah, sehingga perusahaan tersebut harus mengeluarkan barang yang cukup besar dari inventory atau mengurangi jumlah barang yang ada di inventory perusahaan. Kemudian customer relationship management. Customer relationship management ini merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan konsumen yang atau pelanggan yang ada di perusahaan tersebut agar konsumen tersebut tidak berpindah ke perusahaan atau tidak berpindah tujuan. Bisa dengan melakukan pelayanan yang terbaik atau memberikan diskon-diskon yang dapat memanjakan konsumen. Kemudian sistem informasi penjualan atau sistem informasi pemasaran. Sistem informasi penjualan ini merupakan suatu sistem yang memadukan teknologi canggih untuk melakukan pemasaran dari suatu produk atau suatu produk di perusahaan. Guna untuk menunjang efektivitas, efisiensi, dan mendapatkan profitabilitas. Kemudian e-commerce. E-commerce ini merupakan suatu media untuk melakukan transaksi atau jual beli yang bisa dilakukan melalui media-media online dengan jarak yang jauh. Terdapat bisnis to bisnis dan bisnis to customer serta yang lain-lain di dalam suatu bisnis atau kegiatan bisnis. Bisnis to bisnis ini merupakan suatu transaksi atau jual beli yang dilakukan oleh perusahaan kepada perusahaan lainnya. Contohnya perusahaan menjual barang kepada perusahaan kerja atau retail. Nah, retail tersebut melakukan penjualan lagi kepada konsumen, alias tidak menggunakan barang tersebut untuk kepentingan pribadi di bisnis kembali. Nah, berbeda dengan bisnis to customer. Bisnis to customer ini merupakan suatu transaksi atau jual beli yang dilakukan oleh suatu perusahaan kemudian dijual kepada konsumen akhir, alias konsumen akhir tersebut menggunakan barangnya untuk kepentingan pribadi. Nah, berikutnya mengenai supply chain management. Supply chain management ini merupakan serangkaian kegiatan yang ada di dalam perusahaan yang terdiri dari pengelolaan, perencanaan, serta aktivasi produk yang dilakukan dengan strategi biaya yang cukup efisien. Supply chain management ini memiliki 3 bagian. Yang pertama, upstream supply chain. Upstream supply chain ini merupakan suatu kegiatan perusahaan yang mana perusahaan manufaktur ini memberikan atau mengantarkan produknya bahan dasarnya kepada retail atau reseller. Nah, yang kedua, internal supply chain. Internal supply chain ini mana produknya sudah diantarkan tadi kemudian dimasukkan ke dalam gudang. Nah, diolah menjadi bahan dasar hingga diolah menjadi bahan barang jadi. Yang ketiga, downstream management. Downstream management ini merupakan suatu kegiatan yang mana produk tadi sudah dijadikan barang jadi, kemudian produk tersebut dikirim atau diantarkan kepada konsumen akhir. Nah, selain itu terdapat permasalahan di dalam supply chain management. Yang pertama, penyusunan forecasting yang tidak pasti. Yang kedua, visibilitas rantai pasok manajemen yang terbatas. Yang ketiga, inventory yang sedikit rumit. Yang keempat, penyediaan logistik yang tidak efisien atau efektif. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai artificial intelligence atau AI. AI merupakan suatu sistem yang canggih yang mana diciptakan dengan kemampuan atau pengetahuan yang hampir setara dengan manusia guna untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah manusia dalam urusan keilmuan ataupun pekerjaan. Ada yang namanya expert system atau sistem pakar. Sistem pakar ini merupakan suatu sistem atau bisa dibilang orang kembali AI yang mana ia mengadopsi atau menganalisis bagaimana pengetahuan manusia kemudian dibuat menjadi dalam bentuk AI guna untuk memecahkan masalah yang ada di dalam kehidupan manusia. Materi terakhir yang akan saya jelaskan adalah mengenai hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual atau HAKI ini merupakan suatu hak yang dirancang atau diciptakan guna melindungi karya-karya seseorang atau suatu perusahaan
dari pembajakan atau pemalsuan yang memungkinkan dilakukan oleh orang lain. Haki ini diperkenalkan kepada Indonesia pada tahun 1840. Kemudian pemerintahan Belanda memperkenalkan haki juga pada tahun 1844. Setelah itu pemerintahan Belanda juga menciptakan Undang-Undang Paten pada tahun 1855. Setelah itu pemerintahan Belanda juga menciptakan Undang-Undang Merek pada tahun 1910. Terakhir pemerintahan Belanda menciptakan Undang-Undang Cipta pada tahun 1912. Seperti yang sudah dijelaskan dalam pengertian haki tadi, haki ini berfungsi untuk melindungi karya seseorang atau perusahaan dari terjadinya pembajakan atau pemalsuan suatu karya. Nah, haki ini memiliki atau meliputi beberapa undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 itu mengenai hak paten. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengenai hak merek. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 mengenai hak cipta. Namun, terdapat undang-undang baru di tahun-tahun yang terbaru juga. Selain daripada itu, baiklah, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan pengertian atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.